Halo, halo, selamat oh, berjumpa kembali. Ya, di video kita terakhir tadi kita dihadapkan dengan suatu masalah, dengan pertanyaan. Selain target market, apalagi yang harus diperhatikan kan gitu kan. Kita sudah tahu segmentasinya, kita ada datanya yang sudah bagus, dan kita sudah ada produknya nih yang mau di launch gitu. Tadi kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya sebelum kita bisa masuk ke positioning. Nah, ternyata seperti saya katakan sebelumnya ya, bahwa di marketing ini eh, menurut saya ada banyak peristilahan yang mana memang landasan-landasannya agak berbeda. C-labelnya memang sama, tapi kemudian jika dikaitkan dengan slogan tertentu, misalkan target market, ya gitu kan, dan kemudian kita bicara masalah uh, selecting target market itu kan beda. Nah sekarang bicara dengan target, sebenarnya ada target audience. Nah, yang tadi saya katakan sebelumnya ya, bahwa ketika kita berkomunikasi, dan inilah tugasnya advertiser, kita tahu sebenarnya banyak respon yang dilakukan oleh para customer. Nah, respon ini hanya tercatat dalam medium. Nah, jadi medium ini yang kemudian menjadi feedback. Kalau di market ya kita hanya bisa mengcapture harga, supply gitu ya. Tapi kita kan harus ngebentuk demand baru. Ini di mana gitu. Dan ini kan melalui channel, melalui medium. Inilah yang disebut dengan target audience. Karena untuk mencapai target market pun kalau kita nggak punya media, kita nggak bisa apa-apa. Dan itulah muncul istilah target audience. Itu is a mass of public ya. Harus dicapai dengan suatu media. Nah itulah tugasnya para advertiser. Tapi kalau misalkan target market, itu yang harus dikejar oleh para marketer. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Walaupun sebenarnya keduanya harus diselesaikan melalui komunikasi sih sebenarnya. It's no problem. But kadang-kadang ini ya, target audience sama target market tuh begitu. Ya kalau target audience-nya gimana? Ya ada medianya. Kalau kita bicara media, ini dia medianya. Makanya ada, kalau zaman dulu ya, sebelum adanya internet, medianya kan cuman 3 ya. TV, radio, sama koran print ya. Terus di 3 itu kita bisa cari rubrik, misalkan prime time, atau misalkan kalau di newspaper di rubrik apa. Nah sama juga nah sekarang udah diverse tuh, dan malah kita bisa melakukan direct selling, personal selling, ada sales promotion yang dilakukan di outlet-outlet. Dan yang sudah ramai gitu 10 tahun terakhir adalah word of mouth. Dan word of mouth itu kan sebenarnya bagaimana customer sangat puas gitu dengan itu ya, dengan produk kita. Mereka menyebarluaskannya berita ini dengan sendiri. Bisa juga misalnya kita menargetkan peernya, leader, opinion leadernya, untuk bisa melakukan marketing yang baik. Ya kita marketing aja kepada orang-orang petingginya, misalkan camatnya, lurahnya gitu. Nanti camat dan lurahnya akan ngasih ke bawah, dan itu akan lebih, nah seperti itu word of mouth. Tapi sebenarnya ada banyak channel ya. Channel ini yang harus kita perhatikan untuk target audience. Sedangkan kalau misalkan target market, yaitu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita. Nah, posisi itu ya, sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan suatu product image in the marketplace ya, atau brand image-nya. Jadi kata ininya adalah image. Tapi lagi-lagi kita dihadapkan nih, apa bedanya misalkan image in terms of branding sama image in position. Kalau image in branding itu sebenarnya timeless ya, selama-lamanya akan seperti itu. Tapi kalau misalkan di positioning, itu will change over time ya. Nah, jadi ada batas waktu tertentu gitu ya. Mungkin di campaign misalkan positioning ini apa, misalkan bisa mencapai customer yang mana appeal-nya ke anak-anak, misalkan seperti itu gitu ya. Kita sedang fokus ke situ. Nah, itu dilakukan dengan intens gitu ya. Tapi ya overall image-nya itu juga ya, brand image juga bisa berubah sih. Tapi sebenarnya itu lebih jangka panjang sih ya. Walaupun saya menggunakan kata timeless di sini ya, agak lebay juga. Tapi it's okay. Intinya ini image in positioning, tapi image in branding agak lebih lama. Dia akan lebih membekas seperti itu. Nah,
yang tadi saya katakan, walaupun misalkan tadi ada positioning yang kita berangkat dari segmentasi, sebenarnya positioningnya yang dimaksud itu hanya ada 7. Nah, dan itu kita bisa lihat, saya ambil contoh di slogan atau jargon-jargonnya. 1 price atau quality, 2 application ya use, product class, product use, competitor, cultural symbol, sama repositioning. Nah, kalau misalkan by price or quality, ya udah positioning kita adalah kita lagi murah. Nah, memang ini suatu langkah yang paling bagus di mana misalkan marketernya ngelihat udah angle, oh ada kebutuhan yang belum terpenuhi dan kita jual dengan harga yang murah misalkan. Ya kita bisa tahu lah jargon-jargonnya adalah seperti itu, ekonomis, terjangkau, cashback, buy one get one, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau use by application ya, kita sebenarnya ingin mencari suatu bentuk penggunaan dari produk gitu ya. Salah satu penggunaan produk yang paling penting misalkan. Nah, jargon-jargonnya terbaik di kelasnya. Atau misalkan kita bisa lihat ya, dari misalkan semua deterjen atau cairan penghilang noda di baju gitu, kita bisa tahu mana nih yang memberi harum, memberi warna, sama kemudian memberikan kesehatan misalkan. Mana yang mau yang dipilih gitu ya. Oh, kalau yang ini karena memang certain needs gitu ya, deterjen ini diperkaya dengan wangian yang luar biasa. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita product class, ya sebenarnya gini, kalau product class dan bedanya dengan use application, sebenarnya produk ini di luar produk kategori. Ya kan, di luar produk kategori, tapi dia berusaha masuk ke satu kategori. Ini bukan suplemen, ini bukan ini bukan health ya, bukan pengobatan, tapi ini sebenarnya ini adalah food and drink, tapi diperkaya dengan vitamin C gitu. Nah, bisa seperti itu. Kayak minuman flavored water misalkan, nah, kita bisa lihat ya, sebenarnya ini food and drink, tapi dia mau masuk ke medication sama mau masuk ke health, itu bisa aja, dan ini disebut dengan product class. Ya, kalau product use itu reaching a certain of group misalkan. Nah, untuk titik-titik ya jelas titik-titik. Untuk para pengendara ya jelas merek mobil tertentu. Untuk para pembuat roti misalkan ya jelas akan menggunakan terigu ini. Kalau untuk para skater ya pakainya sepatu itu gitu. Ya, untuk para anak-anak yang tahu dengan konsep kekinian, itu juga bisa menggunakan produk ini misalkan. Nah, oke, itu 4 tuh. Nah, nomor 5 by competitor. Dia langsung tahu nih bahwa misalkan ternyata kita nggak usah mikirin segmentasi, kita langsung aja by positioning gitu. Kita misalkan kita langsung, nah ini ada salah satu contohnya, ketika minuman berenergi dijual dalam bentuk botol, mereka menjual dalam bentuk bubuk yang terlarut gitu. Mereka menggunakan kata-kata ngapain beli botol, ini biangnya gitu, dan Anda pasti tahu itu adalah produk apa. Atau kemudian membandingkan, walaupun itu sebenarnya secara etis diberatkan ya. Misalkan ini ada produk A dan ada produk B, ini produk dengan merek terkenal tapi gitu not environment friendly dan sebagainya. Yang kita punya lebih environment, ini misalkan bisa membawa banyak masalah, kita tidak pernah diciptakan masalah, tapi produk ini masalahnya kita jujur dan sebagainya. Nah, itu by competitor seperti itu. Nah, kalau by cultural symbol, kita udah tahu ya, ada jargon-jargon misalkan kelompok agama tertentu misalkan, atau kemudian mencoba membawa identitas orang Indonesia ke level yang lebih tinggi gitu. Nah, itu contohnya. Atau repositioning ya, dulu seperti itu, sekarang seperti itu kan, sekarang lebih murah, sekarang lebih inovatif, sekarang lebih diferensiasi barangnya lebih besar gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi di positioning. Nah, sekarang kita masuk ke market research. Market research itu sebenarnya mengkaji 3 hal, viability ya, dan sebenarnya market pain, udah gitu aja. Ada 2 ini, tapi
market report itu adalah bagaimana kita tahu viability dan juga market pain-nya seperti apa. Nah, kalau viability kita tahu sebenarnya ini produk ini bakal laku nggak sih? Intinya begitu sih. Ini produk ini bakal laku nggak sih kalau dijual gitu. Misalkan kita kalau jual sabun misalkan, karena kan kita udah tahu ya ada sabun tradisional gitu ya. Dan kita kayaknya kok, oh kita ini bisa kita jual nggak sih? Sama yang dilakukan oleh misalkan kopi juga waktu itu. Nanti akan saya jelaskan contoh study case-nya gitu. Ini bisa laku nggak sih gitu. Sekarang kan kita bisa lihat market kopi ini memang agak kompetitif sekarang gitu. Nah, ini kita bisa dapat dari market report. Nah, market report ini sebenarnya bisa kita cari agensi-agensi yang menyediakan market report, atau kita bisa melakukan riset gitu ya sendiri dengan cara-cara yang sangat kreatif, atau mencari report-report yang gratis gitu. Tulis aja free market report sebenarnya di mesin pencari gitu. Itu akan muncul gitu. Ya mungkin juga ada intuisi sih, dan sebenarnya kita juga bisa ngobrol. Nah, itu kalau misalkan hard evidence itu primary source, tapi kalau misalkan soft evidence itu it's called secondary source. Nah, pada akhirnya semuanya adalah mencoba menyelesaikan market pain. Kalau dia sukses, ya artinya dia bisa menyelesaikan market pain. Dia menyelesaikan masalah sebenarnya dari para customer. Nah, kalian bisa nonton di YouTube-nya gitu ya. Nah, ini contohnya ya, market viability sama dan market research dan market pain. Viability-nya ya semua cowok pengen mencukurnya. Tapi ternyata kita tahu dari market report, setelah nyukur emang kulit itu terasa nggak enak gitu. Nggak Pak, ya orang cukur tuh bagus tapi rasanya emang nggak enak. Tapi kemudian mereka tahu bahwa kalau nyukur gitu, Anda akan lebih atraktif. Nah, inilah market pain-nya, payoff-nya di situ. Walaupun mereka tidak menyelesaikan masalah, tapi ya mereka mencoba membuat proses cukuran ini suatu proses yang enak, yang gampang, dan cowok kan suka yang sifatnya teknis dan sangat precise gitu. Mereka menggunakan seperti ini gitu ya. Industrial, very engineer type like gitu, keinsinyuran, jadi desainnya sangat masculine, sangat canggih gitu. Nah, inilah contoh dari market research. Nah, sekarang kita masuk ke study. Oke, sebelum masuk ke study case, sebenarnya ini yang paling penting ya. Nah, kalau kamu nggak, seharusnya sih memang confused gitu. Maksudnya begini, gimana? Apakah Anda bisa memahami ini, dan kita lihat bahwa ada memang banyak, we have to run through a lot of label and slogans, and is it, is it relevant in the job area, in the profession area? Sometimes it doesn't ya. The art and science of fitting product itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memberikan karakteristik yang berbeda, jadi meaningful to the customer apart from other competitor. Nah, kenapa demikian? Kalau cuman ngomong kayak begitu, ya kan? Kalau cuman kita memberikan meaningful product, kan sebenarnya nggak harus melalui STP, marketing positioning, nggak melalui target audience dan sebagainya gitu. Nah, ini yang membuat kebingungan. Apalagi kemudian, misalkan kalau kamu bicara dengan rekan Anda yang bukan fellow advertiser dan dia adalah marketer, dan dia just sekedar untuk mempertahankan argumentasinya, dia menyelipkan istilah-istilah yang ribet gitu ya. Dan kemudian ya ini orang sebenarnya mau kemana sih gitu. Sebenarnya mereka cuma ingin mempertahankan konsep mereka gitu ya. Jadi ya kenapa confusing, karena dari rundown yang saya kasih dari atas ke bawah, pada akhirnya kan cuman bagaimana kita set apart our product away from the competition gitu, with meanings kan gitu kan sebenarnya kan. Ini someone's famous lagi. Enggak, itu kata Ayers Dictionary of Advertising. Jadi kalau ujungnya cuman itu kan sebenarnya nggak ribet deh. Kayak cuman ngelamun aja, oh ya gue juga pakai produk ini dan kayaknya bla 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 dan sebagainya. Ini confusing. Nah, sebenarnya ingat deh, pada intinya adalah kita making good products gitu aja, better than other products, that's it. Believe it or not, saya pernah
dengar seorang art director ngomong gitu. So it's about making good products and that's it. Semuanya ngerti gitu. Terus kita ngapain ngerjain market research dan sebagainya? Because this is basically what people do. Nah, this is again how we supaya kita tidak bingung ya. Kita bisa menggunakan landasan nomor 1 ini atau bisa menggunakan landasan nomor 2 dan ini adalah bagian dari suplemen. Kita bisa menggunakan alur mundur. Kalau misalkan ini adalah pembagiannya, positioning ya, alurnya mundur. Dan kita bisa tahu kenapanya. Kita mulai dari depan dulu. What is your customer view of your brand? What is your customer most likely to buy from your product? I mean, apart from nanti differentiation produk mana yang akan dibeli. Kemudian, what is your customer characteristic? Dan kemudian kita lalu bertanya, apa sih yang enggak? Jadi kita alurnya mundur. Nah, kadang confusing ini terjadi karena apa? Karena nomor 1, lack of clear goal. Ini goalnya udah saya kasih nih. Bagaimana kita bisa menciptakan produk yang beda daripada produk yang lainnya. Dengan meanings, with value gitu ya. Wow, value itu apapun value. Kenapa? Kan kemudian di situ kita lack of clear goals. Karena ada milestone. Ingat ya, ada goalsnya itu ada tahapan. Tahap 1 apa, tahap 2, tahap 3. Jadi memang kalau misalkan belum clear, santai aja. Jangan ajak debat. Dan menurut saya challenge-nya itu bukan mengalahkan orang itu. Challenge-nya itu adalah hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Makanya kalau misalkan Anda nanti ketemu seorang marketer atau fellow advertiser, kayaknya ribet banget gitu. Dan membuat gue bingung. Taruhan aja sama dia. Set a bet. Menurut lo gimana? Gitu. Saya yakin dan demikian orang akan mengevaluasi apa yang mereka katakan. Dan menurut saya apapun itu ya, sikapnya adalah kita mau belajar gitu ya. Sikapnya mau belajar. Ini case study untuk melihat other market potential ketika melihat landscape konsumsi kopi ya. Ternyata kita bisa lihat ya, dari semua ini yang paling besar di generasi itu adalah contohnya generasi Gen X atau Boomer. Itu paling besar tuh. Kalau dilihat dari kelas ekonominya, itu ternyata kelas ekonominya kelas ekonomi yang menengah. Domisilinya paling banyaknya itu di kota. Atau di kota ya, di kota. Oke, teknologinya ternyata banyak yang transaksinya online, ya kan? Preferensi halal ternyata itu juga dibutuhkan di kopi. Konsumsi kopi ternyata ya sesekali gitu. Dan akhirnya just gonna give you this ya. Mereka mencoba memilih gimana caranya dari 3 ini kan, 3 opsi nih. 3 opsi ini mana yang mau ditarget gitu ya. Apakah kelas ekonomi, umur, domisili, teknologi, preferensi halal atau konsumsi kopi. Nah, kan nggak bisa diambil semuanya, jadi kita memang harus ambil sebagian aja, 2 aja dulu, itu juga it's okay. Nah, ini akhirnya ini yang nunjuk nih, oh ya kayaknya kita lebih ke arah halal dan teknologi ini juga oke gitu. Nah, makanya menggunakan aplikasi dan juga di saat yang sama cocok dengan perilaku masyarakat Indonesia yang concern dengan masalah halal gitu ya, sertifikasi halal. Nah, in terms of itu tadi ya, Pels ini di Amerika mereka sangat rigid banget, jadi sangat thorough. Ada detailnya yang saya kasihkan di sini gitu ya. Ini contohnya adalah value and lifestyle, dari mulai urban ke second city, dan dari yang dari bawah coba Anda bisa baca sendiri. Low rise income, low rise living, domestic duos gitu ya. Jadi cowok cewek atau cowok-cowok, cewek-cewek yang tinggal bersama di kos-kosan atau gimana di sebuah kontrakan, itu di ketemunya adanya di suburban, town and country gitu. Wah, shotgun and pickups. Ya ini di Amerika sih. Sampai coba kita bisa lihat di sini orang yang masih nunggak gitu ya, urban achiever.
close in couples, orang yang baru moving together. Sama coba kalau kita, white picket fences, ada keluarga yang memang keluarga muda tapi sudah punya rumah misalkan. Middlebrow marriage, up and comers ya, menarik sih menurut saya. Tapi yang itu yang degenerati, yang generati itu artinya anak-anak yang demen menikmati ya carpe diem. Dan kita bisa lihat di sini sayang menurut saya itu ya, istilah-istilah yang mereka gunakan sih sebenarnya. But it's okay. Tapi intinya begitu ya. Kita harus bisa ini adalah ini bukan Ernst and Young, ini IC Nielsen dalam mengklasifikasikan value and lifestyle. Intinya begitu ya. Insight kita itu bervariasi, but again remember, selalu cari cara untuk membedakan, dan itulah karakteristik yang menurut saya yang bisa kita berikan ke suatu produk seperti itu. So don't be confused. Terima kasih atas waktunya dan mohon jawab pertanyaan absensi untuk kemudian menjadi bukti absensi kalian. Dan juga hari ini ada tugas baru dan itu berkelompok. Nanti instruksinya akan saya berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.